Disebut tak lagi sakti karena dibobol berkali-kali, Israel dengan sokongan dari Amerika Serikat mendapat sistem pertahanan baru. AS telah mengumumkan pengerahan sistem rudal Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Tidak hanya itu, sekitar 100-an pasukan AS untuk mendukung operasi juga turut serta di dalamnya. Memperbaharui informasi terkait konflik Israel-Iran, berikut fakta keterlibatan AS yang makin jauh dengan bantuan sistem anti-rudalnya. Kirim 100 personil terlatih. Rencana pengiriman 100 tentara Amerika Serikat ke Israel berembus seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran beserta proksinya. Rencana pengerahan ini pun muncul usai Israel berdiskusi dengan AS soal rencana melakukan serangan balasan ke Iran. Sebagaimana diketahui, Israel belum membalas serangan besar-besaran Iran pada 1 Oktober, sementara Iran di sisi lain mengaku siap untuk berperang. Apalagi gempuran kelompok milisi yang didukung Iran juga tak kalah intensnya belakangan ini. CNN yang mengutip salah satu pejabat AS menyebut 100 tentara yang dikerahkan ke Israel dimaksudkan untuk mengoperasikan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense. Sejalan dengan itu, Pentagon dalam rilis resminya mengakui pengerahan tersebut untuk membantu pertahanan Israel menyusul serangan Iran terhadap Israel pada tanggal 13 April dan sekali lagi pada tanggal 1 Oktober. Demikian bunyi pernyataan yang dirilis pada Minggu 13 Oktober 2024. Kemudian, pejabat AS lainnya mengatakan pihaknya tak ingin Israel menyasar target nuklir atau kilang minyak Iran. Terminal High Altitude Area Defense sendiri merupakan sistem pertahanan anti-rudal balistik yang diharapkan bisa membantu Israel mempertahankan diri lebih baik di masa mendatang. Spesifikasi Terminal High Altitude Area Defense. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pada Selasa 15 Oktober bahwa mereka telah memulai penempatan awal pasukan dan peralatan ke Israel sebagai persiapan untuk mengoperasikan sistem pertahanan rudal canggih yang baru. Jadi, apa itu Terminal High Altitude Area Defense? Secara singkat, New York Times menjabarkan sistem ini sebagai pencegat permukaan ke udara bergerak yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik yang datang. Sementara untuk kategori Terminal High Altitude Area Defense adalah pencegat jarak pendek dan menengah yang dapat menyerang target yang datang, baik di dalam atmosfer bumi maupun di atasnya. Serta merupakan bagian penting dari pertahanan udara berlapis milik militer AS. Mengutip spesifikasi yang dijabarkan Congressional Research Service, setiap baterai Terminal High Altitude Area Defense terdiri dari 5 bagian. Di antaranya 48 rudal pencegat, 6 peluncur yang dipasang di truk, radar, serta platform komando dan kendali. Tidak ada hulu ledak pada rudal tersebut yang menghancurkan targetnya dengan kekuatan benturannya. Lockheed Martin selaku produsen menyebut hanya ada 9 baterai Terminal High Altitude Area Defense aktif di dunia, di mana data terbaru 2019 menyebut 7 diantaranya ditugaskan ke Angkatan Darat AS, termasuk 5 di pangkalan di Texas dan masing-masing 1 di Guam dan Korea Selatan. Baterai yang dikirim pemerintahan Biden ke Israel mungkin termasuk di antara ke-7 baterai yang ada di AS. Perbedaannya dengan sistem pertahanan udara Israel. Seperti yang kita ketahui, pertahanan udara Israel bergantung pada sistem Iron Dome. Ada 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sekitar Israel dengan 2 sistem lainnya mencegat rudal jarak menengah dan jauh. Sedangkan David Sling mencegat rudal yang berjarak antara 40 km dan 300 km, serta sistem Arrow mencegat rudal dengan jangkauan hingga 2.400 km. Sebagai perbandingan, Terminal High Altitude Area Defense memiliki jangkauan sekitar 200 km. Lalu, apa yang membedakannya dengan sistem pertahanan udara Israel sebelumnya? Lebih jauh, pencegat Iron Dome mengandalkan sensor mini dan panduan terkomputerisasi untuk membidik roket jarak pendek. David's Sling dan Terminal High Altitude Area Defense di sisi lain sama-sama berfungsi sebagai pencegat jarak pendek dan menengah.
Bedanya, David's Sling merupakan senjata stasioner di lokasi tetap, sementara Terminal High Altitude Area Defense peluncur dan pusat komandonya dapat dipindahkan ke lokasi berbeda. Adapun Arrow 2 dan Arrow 3 adalah peluncur bergerak berbasis darat dan bertahan terhadap rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh. Seorang ahli rudal dan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London, Fabian Hinz, menyoroti sistem anti-rudal ini sebagai sistem yang dapat mencapai atas atmosfer. Sehingga sistem ini harusnya dapat mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran dan Yaman. Dengan kemampuan pencegat jarak pendek, Terminal High Altitude Area Defense juga memungkinkan untuk menembak jatuh rudal jarak pendek yang diluncurkan oleh Hizbullah dari Lebanon. Sehingga dapat disimpulkan kehadiran sistem pertahanan udara yang baru melengkapi dan memperkuat sistem yang telah ada sebelumnya. Terseret konflik Iran-Israel. Pengiriman sistem pertahanan udara oleh AS tentu saja menjadi kabar baik bagi Israel. Namun, pemerintahan Biden seharusnya sadar bahwa komitmen membela sekutunya dari potensi rudal Iran itu sama saja artinya dengan terseret lebih jauh ke dalam konflik Timur Tengah. Pensiunan Kolonel Angkatan Udara Amerika, Cedric Layton, dalam keterangannya menyebut pasukan Amerika yang mengoperasikan sistem tersebut memiliki risiko tersendiri. Jika mereka terluka dengan cara apapun, itu dapat mengakibatkan AS terseret ke dalam perang dan itu tentu saja dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan di luar apa yang ingin kita bayangkan saat ini, katanya menegaskan. Jumlah pasukan AS di Israel tidak jelas. Namun, 100 tentara yang dikerahkan beserta Terminal High Altitude Area Defense akan meningkatkan risiko warga Amerika di negara itu menjadi sasaran Iran atau kelompok yang didukung Iran. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi memperingatkan pada hari Minggu bahwa Washington membahayakan nyawa pasukannya. Meskipun kami telah melakukan upaya luar biasa dalam beberapa hari terakhir untuk menahan perang habis-habisan di wilayah kami, saya katakan dengan jelas bahwa kami tidak memiliki garis merah dalam membela rakyat dan kepentingan kami, kata Araghchi melalui media sosial X. Bentuk komitmen AS dukung Israel. Meski berbagai risiko menanti di depan mata, AS pada akhirnya tetap mengirim sistem anti-rudal dan pasukannya ke Israel. Mengutip pernyataan Presiden AS Joe Biden, Reuters melaporkan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk membela Israel yang sedang mempertimbangkan serangan balasan terhadap Iran. Sementara juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Patrick Ryder, menggambarkan pengerahan itu sebagai bagian dari penyesuaian lebih luas yang telah dilakukan militer AS dalam beberapa bulan terakhir. Dalam hal ini, mendukung Israel dan membela personel AS dari serangan Iran serta kelompok-kelompok yang didukung Iran. Namun satu hal yang menarik di sini, di luar latihan militer, pengerahan militer AS ke Israel jarang terjadi. Sebelumnya pasukan AS telah membantu pertahanan Israel dari kapal perang dan jet tempur dalam beberapa bulan terakhir, namun tetap saja mereka ditempatkan di luar Israel. Hal ini membuktikan betapa kuatnya komitmen AS untuk mendukung Israel. Pentagon mengumumkan hampir setahun yang lalu bahwa mereka akan mengirim baterai Terminal High Altitude Area Defense ke Timur Tengah untuk membantu melindungi Israel, tetapi tidak menyebutkan di mana baterai itu akan ditempatkan. Pengerahan sistem rudal Terminal High Altitude Area Defense ke Israel menandai dua hal. Pertama, dukungan AS terhadap Israel terbukti kuat. Kedua, peluang perang besar-besaran makin terbuka, mewakili peningkatan aksi saling balas yang tak lebih dari lingkaran setan di Timur Tengah. Menurut kalian, seperti apa konflik Iran-Israel ke depannya?